Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan berdiskusi dan mempresentasikan terkait chapter 6 yaitu The Globalizer, mata kuliah Cyber Security Management. Mungkin anggota kelompoknya ada tertera di layar. Next. Baik, terima kasih. Baik, pada pendahuluan seperti biasa, jadi ya, pada kali ini penulis itu memperkenalkan tentang tema globalisasi transparansi, yaitu alur bagaimana internet mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, lalu lahirnya gerakan whistleblower secara global. Baik, lalu bentar, tulisannya kok nggak kelihatan. Nah, pada perjalanannya kali ini penulis itu melakukan perjalanan ke Islandia untuk bertemu dengan Birgitta Jonsdottir. Ya, dia itu seorang penyair, aktivis dan anggota parlemen yang juga pernah terlibat dalam pengembangan WikiLeaks. Saat penulis berada di Islandia, Gunung Grimsvötn sedang mengalami letusan besar. Letusan Gunung Grimsvötn ini berfungsi sebagai simbol perubahan besar yang dialami Islandia pada saat itu. Nah, pada krisis finansial 2008 menjadi titik balik yang mendorong masyarakat menuntut transparansi dan reformasi. Nah, pada perjalanan ke Islandia, udah ya. Next. Nah, kita bicara tentang si Birgitta Jonsdottir ini, ya, maka akan saya jelaskan terkait latar belakangnya. Pada masa remaja, ia mengalami pelecehan seksual, lalu ia juga melawan guru yang menyalahgunakan kekuasaan. Memang dia sudah ada bibit-bibit penggerak reformasi revolusi lah. Karakternya itu memang berani, anti ketidakadilan dan aktivis sejak dia masih muda. Nah, awal aktivismenya itu pada saat dia di dunia seni, dia juga berbudaya punk dan internet sebagai media perjuangan. Next. Nah, tapi kita bicara dulu terkait krisis finansial pada tahun 2008. Nah, untuk memahami mengapa sibir kita ini kok memperjuangkan transparansi informasi sih, kita harus lihat dulu pada tahun 2008 kondisi Islandia itu seperti apa sih. Jadi pada sebelum krisis, Islandia itu dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun pertumbuhan tersebut ternyata tidak diimbangi dengan pengawasan dan manajemen risiko yang memadai. Ketika krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008, akhirnya Islandia mengalami runtuhnya sistem perbankan dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan melalui rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Alif atas penjelasannya tadi. Uh, Mohon izin saya Deliar untuk melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Kemudian masuki bagian selanjutnya yaitu apa itu IMI. Nah, pada kondisi tersebut masyarakat menuntut transparansi pemerintah, kemudian kebebasan informasi dan perlindungan bagi whistleblower. Hal ini melahirkan gagasan Icelandic Modern Media Initiative atau bisa disingkat IMI. IMI tersebut bertujuan untuk yang pertama adalah melindungi whistleblowers, kemudian melindungi jurnalis. Kemudian IMI juga menjamin kebebasan informasi serta menjadikan Islandia sebagai pusat perlindungan media digital. Boleh next. Nah, mengapa IMI ini dibutuhkan? Di sini tertulis beberapa perbedaan sebelum dan dengan adanya IMI. Yang pertama, sebelum adanya IMI, perlindungan hukum berbeda-beda di setiap negara. Kemudian banyak whistleblower juga takut untuk melapor. Kemudian media juga sering mendapat tekanan hukum. Namun dengan adanya IMI,
perlindungan hukum diperkuat, keamanan jurnalis meningkat, kemudian transparansi lebih didukung, dan kebebasan untuk informasi menjadi sebuah prioritas. Boleh next. Kemudian masuk ke bagian kesuksesan Wikileaks yang menginspirasi dunia. Wikileaks sendiri adalah organisasi nirlaba untuk mempublikasikan dokumen rahasia berkepentingan publik. Dengan teknologi enkripsi dan jaringan Tor, Wikileaks juga melindungi identitas whistleblower uh, agar dapat mengirim dokumen secara anonim dan aman. Sebelum adanya Wikileaks, pembocoran informasi sendiri melalui media kontroversial sangat beresiko membongkar identitas sang whistleblower hingga banyak orang yang mengetahui penyimpangan dan akhirnya memilih untuk diam. Kemudian kesuksesan Wikileaks diantaranya membuktikan internet dapat digunakan untuk mengungkap informasi rahasia. Kemudian mengubah cara jurnalisme, investigasi kerja, dan yang terakhir menginspirasi lahirnya, maaf belum Kak, ini tadi. Slide sebelumnya Kak, maaf. Tadi ada poin ketiga yang belum. Nah, yang poin terakhir yaitu menginspirasi lahirnya berbagai platform whistleblower di seluruh penjuru dunia. Next, boleh. Kemudian akhirnya muncul berbagai platform whistleblower. Nah, keberhasilan Wikileaks tadi memunculkan fenomena yang oleh penulis disebut sebagai lahirnya banyak organisasi whistleblower baru. Sebagai contoh platform yang akhirnya muncul diantaranya Balkan Leaks, French Leaks, kemudian ada Trade Leaks, Corporate Leaks, dan yang terakhir dan ada platform-platform lain yang mengadopsi konsep serupa. Walaupun jumlah platform tersebut semakin banyak, namun tidak semuanya berhasil berkembang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengapa banyak platform yang gagal? Penyebab utama yaitu keamanan sistem yang lemah, perlindungan identitas whistleblower yang kurang memadai, tidak memiliki reputasi dan kepercayaan publik, kurangnya dukungan jurnalis yang profesional. Selanjutnya, apa itu Balkan Leaks? Setelah membahas bagaimana Wikileaks menginspirasi banyak organisasi serupa, salah satu contoh yang paling berhasil adalah Balkan Leaks, yaitu platform whistleblower di Bulgaria, didirikan oleh Atanas Chobanov dan Arsen Yordanov. Dibangun untuk mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, memberikan saluran aman bagi masyarakat untuk mengirimkan informasi. Kondisi media di Bulgaria, Balkan Leaks didirikan di Bulgaria sebagai media alternatif karena buruknya kebebasan pers dan minimnya independensi media. Dikutip dari Atanas Chobanov, kondisi ini membuat media konvensional membatasi berita korupsi dan menyulitkan masyarakat mendapatkan informasi yang objektif. Oleh karena itu, Balkan Leaks hadir untuk memberikan saluran pelaporan yang aman bagi sumber informasi tanpa menggantikan peran media. Jurnalis investigatif di Bulgaria menghadapi risiko besar, mulai dari intimidasi, kekerasan, hingga pembunuhan saat mengungkap suatu kasus korupsi. Ancaman yang mengintai keselamatan jiwa ini membuat masyarakat takut untuk melakukan pelaporan, sehingga banyak yang penyimpangan berpotensi yang tak pernah terungkap. Oleh karena itu, perlindungan bagi whistleblower dan jurnalis menjadi syarat krusial agar informasi publik dapat ditegakkan. Selanjutnya, mengapa Balkan Leaks berhasil? Alasan yang pertama, karena menggunakan Tor Hidden Service. Yang kedua, mengutamakan anonimitas. Yang ketiga, dipimpin jurnalis yang dipercaya. Keempat, membangun kepercayaan masyarakat. 5, integritas para jurnalis. Dan yang keenam, perlindungan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, oleh rekan yang lain. Ya, selanjutnya saya Rivial Fatullah dengan NIM 25020102139 akan menjelaskan mengenai White Mountain Data Center.
Ya, selanjutnya White Mountain Data Center adalah pusat data berkeamanan tinggi yang dibangun di dalam bunker bawah tanah di Stockholm, Swedia. Fasilitas ini dipilih oleh Wikileaks karena memiliki infrastruktur yang andal, keamanan fisik yang kuat, serta berada di negara yang mendukung kebebasan pers dan perlindungan data. Ini menunjukkan bahwa keamanan informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada lokasi, infrastruktur, regulasi yang mendukung. Selanjutnya, next. Perusahaan pendukung. Nah, selain pemerintah dan sistem hukum, di chapter 6 ini juga menjelaskan peran perusahaan swasta dalam mendukung kebebasan informasi. Contohnya ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan Bahnhof dan PRQ. Bahnhof ini dia perannya menyediakan data center, penyedia data center, dan dia menyediakan juga infrastruktur server. Sementara perusahaan PRQ ini dia menyediakan hosting dan mendukung kebebasan berekspresi. Next. Nah, di bagian Tor Hidden Service, jadi Tor itu adalah the onion router, yaitu jaringan yang dirancang untuk menjaga anonimitas internet dengan mengarahkan data melalui banyak server relay, sehingga sulit melacak pengirim maupun penerimanya. Platform seperti Balkan Leaks memanfaatkan Tor Hidden Service untuk menyembunyikan identitas whistleblower dan lokasi server dari ancaman hukum maupun fisik. Teknologi ini krusial dalam menciptakan rasa aman bagi pelapor yang ingin mengungkap penyalahgunaan wewenang. Oke, selanjutnya mungkin ada rekan lain yang akan menyampaikan pendapatnya gitu. Terima Baik, kasih. nama saya Felix Panjaitan, izin melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Nah, di slide ini kita membahas alasan mendasar mengapa anonimitas itu menjadi pilar utama dari sistem pelaporan penyimpangan. Yang pertama itu adalah melindungi whistleblower. Yaitu seseorang yang membocorkan kecurangan atau korupsi seringkali itu menghadapi ancaman serius, mulai dari pemecatan, gugatan hukum, ataupun ancaman fisik. Yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan. Ketika platform mampu menjamin identitas pelapor tidak akan bocor sedikit pun, tingkat kepercayaannya pasti akan meroket. Dan yang ketiga itu ada mendorong pelaporan penyimpangan. Banyak orang yang tahu ada kejahatan atau pelanggaran tapi enggan melapor karena takut. Oke, yang selanjutnya itu teknologi plus hukum. Nah, di slide ini menekankan bahwa keamanan informasi yang ideal ini tidak bisa berdiri sendiri dengan secara teknis saja. Dibutuhkan sinergi 3 faktor utama, yaitu teknologi, hukum, dan tata kelola organisasi. Tanpa hukum yang kuat, teknologi enkripsi canggih tetap berisiko. Sebaliknya, hukum tidak efektif jika teknologi mudah diretas. Oleh karena itu, ekosistem keamanan informasi harus mencakup ketiga unsur tersebut. Oke, selanjutnya globalisasi whistleblowing. Nah, di slide ini kita melihat dampak makro dari internet terhadap aksi penyebaran informasi. Yang pertama itu batas geografis hilang. Ditandai dengan dokumen kecurangan di satu negara dapat dikirim dan dipublikasikan dari negara lain dalam hitungan detik tanpa hambatan batas wilayah. Yang kedua itu ada kolaborasi lintas negara. Seperti contohnya terjadi kerjasama global antara pembocor rahasia atau jaringan jurnalisme. Dan yang ketiga itu ada teori Clay-Shirky, di mana pakar media Clay-Shirky menyatakan bahwa teknologi memberikan alat baru bagi publik untuk melakukan pengawasan massal. Dan yang terakhir itu ada tantangan cyber security management, di mana lahir dilema atau tantangan baru, yaitu bagaimana menyeimbangkan antara transparansi, keamanan, dan privasi data pribadi. Oke, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan teman yang lain. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Indah Fitrianing Tias akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu kesimpulan dari chapter 6 The Globalizer. Teknologi telah mengubah whistleblowing menjadi gerakan global. Internet memungkinkan informasi disampaikan lintas negara dengan lebih cepat dan aman. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, karena diperlukan kepercayaan publik, integritas jurnalis, perlindungan hukum, dan tata kelola informasi. Next. Hubungan chapter 6 dengan mata kuliah Cyber Security Management sangat erat. Meskipun bab ini banyak membahas Wikileaks, aktivisme, dan kebebasan informasi, inti pembahasannya sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan keamanan informasi, bukan hanya aspek teknis keamanan cyber.
Berikut beberapa keterkaitan antara chapter 6 dengan mata kuliah Cyber Security Management. Yang pertama adalah Information Security Management. Dalam Cyber Security Management, tujuan utama keamanan informasi adalah menjaga confidentiality, integrity, dan availability. Chapter ini memperlihatkan bahwa ketiga aspek tersebut diterapkan dalam konteks whistleblower. Contohnya, WikiLeaks harus memastikan identitas pembocor dokumen tetap rahasia. Yang kedua, dokumen tidak diubah. Dan yang ketiga, informasi tetap dapat diakses publik. Artinya, keamanan cyber tidak hanya melindungi organisasi, tetapi juga orang yang mengungkap penyimpangan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Diva Aulia Rahma. Hubungan antara chapter 6 dan mata kuliah Cyber Security Management yang kedua yaitu perlindungan whistleblower. Salah satu pembahasan utama bab ini adalah bagaimana organisasi seperti WikiLeaks dan BalkanLeaks membangun sistem agar whistleblower tetap anonim. Dalam CSM, hal ini disebut source protection, anonymous communication, dan secure submission system. Contohnya menggunakan Tor, hidden service, dan encryption. Tujuannya bukan menyembunyikan kejahatan, tetapi melindungi identitas pelapor. Yang ketiga, risk management. CSM selalu berbicara mengenai risiko. Chapter ini menunjukkan berbagai risiko yang dihadapi, yaitu ada risiko teknis, ada risiko hukum, dan risiko fisik. Risiko teknis yaitu adanya penyadapan dan pelacakan IP serta pencurian data. Risiko hukum adanya gugatan, penyitaan server, dan tekanan pemerintah. Yang terakhir, risiko fisik yaitu adanya intimidasi, ancaman pembunuhan, dan kekerasan terhadap jurnalis. Yang keempat ada security police. Bab ini menjelaskan mengapa banyak situs tiruan WikiLeaks yang gagal. Bukan karena teknologinya yang buruk, tetapi karena kebijakan keamanannya yang buruk. Misalnya, hanya menggunakan SSL, tidak menyediakan Tor, menyimpan log pengguna, dan masih memasang tracking cookie. Dalam cyber security management, teknologi harus didukung oleh security policy yang benar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farhan Mubarok. Saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya Mbak Diva. Untuk yang kelima, privasi dan data protection. Salah satu pelajaran penting dari chapter ini adalah data pribadi whistleblower jauh lebih berharga daripada dokumen itu sendiri. Karena itu, organisasi harus menerapkan data minimization, encryption, access control, dan zero knowledge. Konsep-konsep tersebut merupakan materi inti cybersecurity management. Yang keenam, incident response. Ketika WikiLeaks diserang, seperti server disita, website diblokir, tekanan politik meningkat, lalu apa yang dilakukan? Mereka melakukan yang pertama memindahkan server, yang kedua menggunakan mirror, dan yang ketiga memastikan hosting di negara lain. Ini merupakan contoh nyata dari incident response. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Kak Farhan. Perkenalkan, nama saya Amanini Bras Fajari. Di sini saya akan melanjutkan poin terkait keterkaitan chapter 6 dengan CSM, yaitu di poin 7, yaitu business continuity. Dalam keamanan cyber ada istilah slide sebelumnya. Ada istilah business continuity plan, yaitu bagaimana organisasi tetap berjalan ketika diserang. WikiLeaks melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama melakukan backup server, yang kedua pindah negara, yang ketiga memakai hosting alternatif. Hal ini merupakan contoh penggunaan business continuity yang baik. Slide selanjutnya.
Di poin 8 yaitu governance, chapter ini juga membahas hukum. Misalnya ini yang tadi dijelaskan di bagian depan, yaitu dengan tujuan membuat regulasi, melindungi media, melindungi whistleblower. Dalam cyber security management, hal ini disebut cyber security governance karena keamanan tidak cukup hanya dengan firewall, karena harus didukung oleh regulasi, kebijakan, dan tata kelola yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Andri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Amani Fajari, izin memperkenalkan diri. Nama saya Andri Tobing, akan mempresentasikan poin ke-9 yaitu human factor. Cyber security tidak hanya soal komputer, tetapi juga manusia. Contohnya, jurnalis, whistleblower, aktivis, dan pemerintah. Semuanya memiliki peran. Bahkan chapter ini menunjukkan bahwa kepercayaan lebih penting daripada teknologi. Orang hanya mau mengirim dokumen apabila mereka percaya jika identitasnya aman. Selanjutnya. Kesimpulan akhir, chapter 6, The Globalizers menunjukkan bahwa cyber security management bukan hanya tentang melindungi sistem dari serangan cyber, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, melindungi identitas pengguna, mengelola risiko, dan menciptakan tata kelola yang mendukung keamanan informasi, teknologi, hukum, dan etika harus berjalan bersama agar keamanan informasi benar-benar dapat melindungi kepentingan publik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai chapter 6 The Globalizer. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.